segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Besar kasih setiamu Tuhan, besar kebaikanmu di dalam hidup kami, dan tidak pernah habis ataupun berkesudahan Tuhan akan kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan pada malam hari ini Kau yang ambil alih Tuhan, dan biarlah Engkau mengurapi setiap kami, sehingga di mana kami boleh alami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Dan kami bersyukur untuk setiap apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Taruh akan setiap perkataan-Mu pada mulut hamba. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami boleh lebih lagi mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Mampukan setiap kami Tuhan untuk boleh menangkap akan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami juga pula untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang melakukannya senantiasa di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu, sebab kemuliaan hanya bagi Engkau saja Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Firman pada malam hari ini, saya membawakan suatu tema yang berjudul tentang perkenanan Tuhan. Tema firman tentang perkenanan Tuhan secara pribadi saya mendapatkan pada akhir tahun 2022, pas di akhir tahun setelah saya merayakan pesta tutup tahun bersama dengan adik-adik saya. Dan saya 7 bersaudara, saya perempuan sendiri. Semua adik saya semuanya laki-laki. Waktu dimana selesai acara pesta tutup tahun itu, saya sudah capek secara manusia. Tetapi waktu saya mau tidur, tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, jangan tidur dulu. Saya bilang, Tuhan jangan sekarang deh. Karena saya capek, saya lelah, dan saya ngantuk. Karena waktu itu saya bilang sama Tuhan, jangan sekarang deh. Maksudnya saya minta 1 hari bolong untuk gak doa. Tapi waktu itu juga terus menerus Tuhan bicara kepada saya untuk saya tidak boleh tidur. Mau tidur pun mata terpejam, tapi dibuatnya gelisah. Pada akhirnya saya nyerah, saya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan di situ Tuhan berkata kepada saya bahwa tahun 2023 adalah tahun perkenanan Tuhan. Tahun di mana Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya bagi setiap kita yang mendapatkan perkenanannya. Tahun di mana Tuhan akan menjawab setiap apa yang menjadi doa-doa kita. Masalahnya bagaimana supaya kita mendapatkan perkenanan di hati Tuhan. Waktu saya mendapatkan itu,
telinga saya senang sekali. Wah, berarti Tuhan berkenan mencurahkan berkat-Nya bagi setiap kita. Tapi ternyata ujung-ujungnya bagi siapa yang berkenan. Lalu di situ Tuhan juga katakan bahwa tahun ini banyak gempa juga. Dan waktu awal-awal pertama kita dengar ada gempa di mana? Di luar negeri, di Turki, betul ya? Tapi yang saya mau bahas bukan gempanya, saudara. Tapi perkenanan Tuhan. Saya tanya sama Tuhan, lalu bagaimana Tuhan supaya kita ini dapat perkenanan daripada Engkau? Dan Tuhan mengajarkan saya dengan satu firman di mana Tuhan itu memberikan perkenanan kepada salah satu tokoh Alkitab dan kita tahu itu adalah Daud. Kita lihat di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi di sini dikatakan ini pernyataan dari Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Daud bin Isai itu orang yang berkenan di hati Tuhan. Kalau kita mendapatkan perkenanan di hati Tuhan, itu sangat mudah sekali kita bisa mendapatkan berkat-berkat-Nya. Amin. Nah, kenapa di sini dikatakan di Kisah Para Rasul bahwa Daud mendapatkan perkenanan di hati Tuhan? Padahal kita tahu perjalanan Daud adalah bukan sempurna. Daud pernah jatuh di dalam dosa. Betul ya? Tapi kenapa kok Tuhan berkenan ya kepada Daud? Daud perawaannya tidak setinggi-tinggi daripada saudara-saudaranya. Perawaannya tidak seperti yang kita lihat yang membuat orang itu menawan. Enggak. Daud pendek orangnya. Dan kita belajar ada beberapa hal yang membuat Tuhan itu berkenan kepada Daud. Dan kita lihat di sini hal yang pertama, Daud tidak memikirkan diri sendiri, melainkan Daud memikirkan tentang Tuhan. Ini yang membuat Daud mendapatkan perkenanan di hati Tuhan. Daud tidak memikirkan diri sendiri. Daud tidak berfokus pada apa yang aku mau. Tapi Daud berfokus apa yang Tuhan mau. Biasanya secara pribadi, jujur, kita yang punya mau bukan Tuhan yang punya mau. Betul enggak? Kalau doa, Tuhan, aku mau jodoh yang seperti ini. Betul ya? Seakan-akan yang jadi Tuhan itu kita, Tuhan yang jadi hambanya. Kita yang ngatur. Padahal firman Tuhan berkata, jadilah kehendakmu. Tapi pada nyatanya banyak anak Tuhan, bukan kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak kita yang jadi. Dan pernahkah kita berpikir, kita sudah menyenangkan hati Tuhan belum enggak? Fokus kita apa? Jawaban doa. Berkat Tuhan. Tuhan mengabulkan apa yang kita mau. Tapi kita lupa fokus pada apa maunya Tuhan. Dan Daud ini tidak memikirkan diri sendiri, melainkan memikirkan tentang Tuhan. Buktinya mana? Kita lihat di 1 Samuel 24 ayat 10. Ayat 11 ya. Kalau di komputer ayat 10 apa 11 ya. Yang berbunyi, ketahuilah pada hari ini, matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Bacaan ini mengenai
Daud mendapatkan suatu kesempatan untuk membunuh Saul. 1 Samuel lanjut di 26, 1 Samuel 26 ayat 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati. Entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu dan marilah kita pergi. Ini kesempatan kedua Daud membunuh Saul. Kalau Daud memikirkan dirinya sendiri, Daud pasti membunuh Saul. Tapi Daud tidak melakukannya. Daud mau berjalan menurut waktunya Tuhan. Daud mau berjalan menurut caranya Tuhan. Bukan caranya sendiri. Kalau kita di dalam posisi Daud, mungkin kita punya pemikiran, wah ini kesempatan buat aku, bunuh Saul. Karena waktu Daud diurapi sebagai raja oleh Nabi Samuel, Daud tidak langsung naik tahta. Betul ya? Kalau kita tahu perjalanan daripada kisah Daud, dia tidak langsung naik tahta menggantikan Saul, tidak. Sekalipun dia sudah diurapi sebagai raja atas bangsa Israel, Daud masih melakukan suatu proses dan perjalanan sebagai orang pelarian yang dikejar-kejar oleh musuh. Tapi waktu Daud memiliki kesempatan, bahkan mungkin orang-orang pengikutnya mendorong Daud untuk membunuh Saul. Tapi Daud tidak melakukan. Bahkan Daud berkata, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia entah karena ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap. Berarti ini Daud mau berjalan menurut caranya Tuhan, waktunya Tuhan. Karena Daud tahu kalau dia membunuh Saul, dia mengotori tangannya dengan darah orang yang diurapi Tuhan. Dan dia tidak mau melakukan itu. Ini yang membuat Tuhan berkenan kepada Daud. Dia mau berjalan tuntunan Tuhan. Kalau kita nggak bisa Tuhan, harus hari ini Tuhan. Nggak bisa Tuhan, harus ini Tuhan. Dan kita belajar pada malam hari ini. Berjalanlah menurut waktu Tuhan. Jangan menurut waktu kita. Berjalanlah menurut apa yang maunya Tuhan. Kalau kita mau berjalan menurut maunya Tuhan, itu berarti kita memikirkan tentang Tuhan. Hal yang kedua, bukti apa lagi kalau Daud benar-benar memikirkan tentang Tuhan, tidak memikirkan dirinya sendiri. Kita lihat di 1 Tawarik 22 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. 1 Tawarik 22 ayat 1 sampai 5. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahap batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Dan rumah yang harus didirikan bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya. Sehingga menjadi kenamahan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kita perhatikan di sini bahwa rumah yang harus dibangun untuk Tuhan adalah luar
biasa besarnya sehingga menjadi kenamahan dan termasyhur di segala negeri. Perkataan ini membuktikan bahwa Daud mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Inisiatif untuk mendirikan rumah Tuhan itu datang daripada Daud. Bukan datang daripada Salomo. Datang dari Daud, hanya saja Tuhan tiba-tiba berfirman kepada Daud bahwa yang mendirikan rumah Tuhan itu bukan Daud tapi anakmu Salomo. Bahkan Daud berpikir bahwa Salomo anaknya masih muda dan kurang berpengalaman. Sehingga dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk anaknya Salomo dalam mendirikan rumah Tuhan. Dan Daud ingin mendirikan rumah Tuhan yang begitu luar biasa sehingga menjadi kenamahan. Apakah kita sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan? Kalau engkau memberi yang terbaik untuk Tuhan, percaya, Tuhan pun akan memperhitungkan. Amin. Tapi seringkali kita tidak memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jangan hal-hal yang besar aja, hal yang kecil aja, contoh deh. Hal yang kecil. Waktu kita mempersembahkan kolekte, uang itu Tuhan memang gak lihat nilainya. Saya bukan berbicara nilai ya. Tapi sikap hormat kita kepada Tuhan dalam memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dalam hal kolekte aja, masukkan uang robek pun dimasukkan. Diuntal-untal seperti kita memberi pengemis atau pengamen. Ini hal yang kecil aja, kita tidak bisa memberi yang terbaik dalam sikap hormat kita kepada Tuhan. Dan Daud tahu bagaimana dia memberi yang terbaik. Bahkan Daud tidak pernah enggan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dari sini kita tahu bahwa Daud itu memikirkan tentang Tuhan. Dalam dia memberi yang terbaik untuk Tuhan. Berjalan menurut waktunya Tuhan, berjalan menurut kehendaknya Tuhan, dan maunya Tuhan. Ini yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan. Hal yang kedua, apa yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan? Adalah Daud menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya adalah orang yang mau memberikan segalanya untuk Tuhan. Yang memprioritaskan Tuhan dari segalanya. Bukan hobi kita, bukan suami kita, bukan istri, tapi Tuhan yang harus nomor satu. Kalau kita menjadikan Tuhan menjadi prioritas di dalam hidup kita nomor satu, itu adalah suatu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, bukan hanya sekedar lisan, tapi juga suatu perbuatan, tindakan yang harus kita perlihatkan juga kepada Tuhan. Buktinya apa sih kalau Daud menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya? Kita lihat di Mazmur. Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari dari tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daud menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Itu buktinya dia memberikan waktunya, harinya lebih banyak untuk Tuhan daripada hobinya. Ada jemaat yang pernah bertanya kepada saya, Ci Yencen kalau doa berapa lama sih? Saya cuma jawab, ya 1-2 jam. Itu sekali doa ya Ci Yencen? Ya. Lalu jemaat tanya,
Kok bisa sih Ci Encen doa 1 sampai 2 jam doa apa aja? Nyembah. Terus jemaat ini bilang, aduh boro-boro 1 jam Ci Encen, 10 menit aja rasanya lama gitu. Betul ya? Tapi anehnya kalau orang mancing bisa berjam-jam. Nggak takut digigit nyamuk. Malam-malam sampai pagi pun mancing. Bisa duduk diam anteng. Tapi kalau untuk Tuhan kok nggak bisa? Itu kembali dari kemauan kita. Selama ada kemauan dan usaha, pasti bisa kok kita mengalahkan apa yang menjadi kedagingan kita. Amin. Mazmur 119 ayat 97. Demikian firman Tuhan. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ini juga bukti betapa Daud mencintai firman-Nya dan dia merenungkannya setiap hari. Jadi kalau kita benar-benar mau menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya, dia harus memberi waktunya lebih banyak untuk Tuhan daripada yang lain. Saya dari tahun kemarin mulai saya sadar sih. Saya bertobat banget karena saya ngomong sama suami, kok aku ini salah loh kok. Kenapa? Iya, saya baru ingat Juni apa Juli saya bilang sama suami saya bilang seperti ini. Kalau aku perhatiin, kamu jadwal pelayananku banyak banget kok. Udah deh kok, kamu kosongin deh. Hari untuk Tuhan khusus tiap bulannya. Entah itu di minggu pertama atau minggu kedua, kamu kosongin deh. Jangan terima pelayanan, jangan terima apapun. Terus suami saya tanya, terus kamu ngapain? Saya mau doa. Hubungan saya dengan Tuhan. Karena saya tahu persis kalau orang banyaknya pelayanan itu baik, saudara. Tapi Tuhan lebih senang hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Buktinya apa? Maria dan Marta itu suatu gambaran. Marta sibuk, tapi Maria bisa duduk diam di bawah kaki Tuhan. Yang dipuji Maria bukan Marta. Dari itu saya ngomong sama suami saya. Saya pakai 4 hari. Awal-awal pertama sampai seminggu. Terus apa yang kamu lakukan? Doa baca firman, doa baca firman. Gak keluar kamar. Tapi bukan di rumah. Soalnya saya tahu kalau saya melakukan itu di rumah banyak gangguannya. Gangguannya apa? Lihat kerjaan rumah gak beres-beres. Betul ya ibu-ibu ya? Lihat, kora-kora. Nanti udah selesai, ada kerjaan lagi. Sehingga kita terperangkap dengan kesibukan dan aktivitas kita sehari-hari. Jadi saya ngomong sama suami, saya gak mau deh di rumah. Saya mau satu khusus tempat di mana saya gak keluar. Saya melakukan doa puasa. Jadi kerjaan saya puasa, doa baca firman. Terus suami saya jawab seperti ini, gak bosan nih, gak jenuh. Enggak lah kok. Jadi waktu saya menjalani itu, HP dipegang suami. Dan semua aktivitas suami yang handle waktu saya doa puasa itu. Terus suami saya sampai WA, nih kapan waktu kosongmu? Aku masa telepon gak boleh. Saya bilang gak boleh. Pas kok tega sih nih suami sendiri ngubungi gak boleh. Waktu saya dengan Tuhan. Suami saya ya udah. Saya lakukan itu tiap bulan supaya pelayanan saya ada keseimbangan. Karena kalau pelayanan tanpa hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, itu pelayanan kita nggak akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan Daud ini memberi waktunya lebih banyak untuk Tuhan. Bukti lagi bahwa Daud menjadikan Tuhan
sebagai pusat hidupnya. Tadi di Kisah Para Rasul dikatakan Daud melakukan kehendak Tuhan, betul ya? Ini salah satu juga yang membuat Daud ini berkenan di hati Tuhan. Kita lihat salah satu contoh deh. 1 Samuel 23 ayat 2. Suami saya sudah datang. Dari jauh saya lihat suami saya. 1 Samuel 23 ayat 2, demikian firman Tuhan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkan Keilah. Kalau kita baca dari 1 Samuel sampai 2 Samuel, setiap kali Daud mau berperang ataupun melangkah, dia selalu tanya Tuhan. Jadi kalau kita mau melangkah, kita harus tanya, apa yang jadi kehendak Tuhan? Bukan menurut pengertian kita pribadi. Dan waktu Daud bertanya kepada Tuhan, dan waktu Tuhan berkata, Daud melakukannya. Tapi seringkali yang saya jumpai, ada dua hal. Tipe-tipe daripada orang-orang Kristen zaman sekarang. Saya pernah dimintain tolong seorang bapak-bapak suami istri. Dia berkata seperti ini, Yenjen tolong doain deh, anak saya boleh nggak pergi ke Amerika? Wow, saya sempat kagum. Wah, suami istri ini menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Anaknya mau ke Amerika aja, pakai tanya sama Tuhan. Saya salut waktu itu. Oke, saya doain. Tiba-tiba Tuhan berkata, tidak boleh pergi ke Amerika. Waktu Tuhan menyampaikan tidak boleh ke Amerika, nggak lama kemudian beberapa hari saya dengar, ini anak berangkat ke Amerika. Paham ya? Seringkali kita tanya, maunya Tuhan apa? Tapi kalau Tuhan bicara tidak sesuai dengan daging kita, keinginan kita, kita melangkah, nggak taat, melangkah dengan maunya kita sendiri. Jadi untuk apa tanya? Waktu saya dengar, saya sebel, saya mangkel. Bukan berarti hamba Tuhan nggak pernah mangkel saya. Saya bilang, tahu gini nggak usah minta doa. Kalau pada akhirnya kamu nggak taat, langsung aja berangkat ke Amerika. Betul ya? Nggak buang waktu saya, nggak buang energi saya. Waktu dengar itu saya gemes banget. Apalagi perasaan Tuhan ya. Ini jenis orang Kristen yang pertama, saudara. Waktu ke Amerika, mereka senang. Nggak lama kemudian orang tuanya kontak saya. Cincin doain anak saya. Kenapa anaknya? Nggak bisa balik ke Indonesia. Kenapa? Kena COVID, karantina. Saya bilang, enggak deh, saya nggak mau. Loh kenapa Cincin? Loh, kan Tuhan sudah bicara. Nggak boleh pergi ke Amerika, tapi pergi juga. Sekarang tanggungan. Betul ya? Tanggung sendiri resikonya. Saya nggak peduli. Mau orang itu nggak suka sama saya, udah. Ada lagi. Saya jumpai jenis yang kedua. Doa telepon saya bilang, Cincin, saya ini bingung. Tolong doain deh, tanyain Tuhan. Soal apa? Ini loh, saya bingung. Anak saya mau masuk universitas mana? Wow. Kagum ya, anaknya mau masuk universitas saja tanya Tuhan. Lalu saya mau mendoakan, tiba-tiba Roh Kudus berkata, gak usah didoain. Kenapa? Dia sudah masukin anaknya ke satu universitas. Saya kaget saya. Lah, tahu gitu ngapain? Telepon saya minta doa. Saya bilang sama ibu ini, Bu, maaf ya. Ibu kan sudah masukin anaknya di universitas ini. Saya sebutin universitasnya.
Terus ibu ini, iya, Cincin kok bisa tahu ya? Gak ada rasa bersalah sama sekali. Saya gemes lagi. Saya cuma bilang gini, Bu, saya bisa dibohongin, tapi Tuhan gak bisa, Bu. Ya udah, kalau udah dimasukin gak usah tanya Tuhan lah. Terus ibu ini, iya Cik Yencen, saya cuma pengen tahu aja. Ya Tuhan Allahku, orang Kristen pengangguran ini. Dari sejak itu saya nggak mau, mudah-mudah sekali orang telepon saya untuk doa-doa seperti itu. Karena 2 kali saya ngalami seperti ini, rasanya gemes mangkal. Jadi jangan seperti 2 jenis orang Kristen yang saya ceritain ini. Tapi jadilah seperti Daud. Daud tanya sama Tuhan dan Tuhan nyuruh apa dia mau melakukannya. Walaupun mungkin waktu Daud bertanya dan jawaban Tuhan tidak sesuai dengan dia, tapi Daud tetap mau melakukan kehendak Tuhan. Ini yang membuat Tuhan disukai. Amin. Lakukan kehendak Tuhan. Sekalipun kehendak Tuhan itu sangat bertentangan dengan kedagingan kita, kemauan kita, jalan pemikiran kita. Kalau soal jodoh Cik Yencen gimana? Saya mintanya tinggi tapi Tuhan kasih pendek. Ya udah terima aja. Kan Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan gak pernah salah kok. Kasih pasangan hidup sesuatu dalam hidup kita. Hal yang ketiga, yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan adalah Daud memiliki hati seorang gembala. Ini berbicara Daud memiliki loyalitas di dalam apa yang sudah dia dipercayai. Buktinya mana? Bahwa Daud memiliki hati seorang gembala yang loyalitas dan bertanggung jawab dari apa yang sudah dipercayakan kepada Daud. Kita lihat di sini. Di 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menekam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Daud memiliki hati seorang gembala. Dia sangat bertanggung jawab dengan tugas yang dia terima dalam mengembalakan domba-domba milik ayahnya. Bahkan dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia siap, istilahnya apa ya, menyerahkan nyawanya untuk menghadapi singa dan beruang. Dia enggak takut. Asal yang penting domba-domba milik ayahku diselamatkan. Ini yang membuat Tuhan itu sangat suka sekali. Hati seorang gembala itu selalu memikirkan domba-dombanya. Memikirkan orang lain. Bukan memikirkan diri sendiri. Waktu di mana Daud diberikan kepercayaan sebagai seorang pengembala. Dan pada zaman itu, pekerjaan sebagai seorang pengembala itu pekerjaan yang dipandang sebelah mata. Pekerjaan yang sangat hina. Sekalipun Daud diberi pekerjaan yang hina, dia tetap mengerjakan dengan segenap hati. Enggak ngomel, enggak mengeluh. Jadi kalau kita diberi kepercayaan ataupun tanggung jawab, walaupun itu kecil ataupun ya cuma dipandang sebelah mata,
tetap kerjakan yang terbaik. Lakukan itu semua seakan-akan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi seringkali kalau kita di dalam suatu perusahaan dikasih kerjaan yang bukan bagiannya kita rasanya marah, betul ya? Nolak. Lah ini kan duduk bagianku, bagiannya situ. Tapi Daud enggak, dia mau melakukannya. Dia enggak protes dengan ayahnya. Loh, kok aku yang jadi pengembala? Padahal aku punya saudara-saudara. Enggak. Dan saya belajar daripada Daud. Waktu Daud diberikan tanggung jawab yang kecil, dia setia. Sebab itu Tuhan mempercayakan perkara yang besar dalam hidup Daud. Kalau kita mau ditinggikan Tuhan, kalau kita mau promosi Tuhan, belajar dari hal yang kecil. Paham ya? Kalau engkau mau berkat yang besar, setia dalam berkat yang kecil dulu. Kalau berkat 50.000 aja kita masih suka ngentetan. Paham yang ngentetan di sini? Gimana mau diberkati sampai jutaan, puluhan juta? Saya ada hari ini bukan berarti saya ujuk-ujuk jadi sebagai seorang pembicara. Enggak, saya mulai dari nol juga. Dulu waktu di mana saya bergabung di gereja di mana saya melayani, saya enggak langsung ditunjuk oleh Bapak Gembala sebagai seorang pendoa ataupun sebagai seorang pembicara, enggak. Saya ditunjuk sebagai penjaga perpustakaan. Waktu ditunjuk saya mengiyakan bersama suami. Saya masih ingat saya boncengan sepeda motor sama suami. Malam-malam sempat kehujanan untuk belajar ilmu perpustakaan. Dan waktu itu saya masih ingat juga buku itu harus disampul. Dan suami saya nyuruh, nih sampul. Saya lakukan, saya sampul. Waktu saya menyampul, ujungnya masih lancip. Suami saya bilang, bongkar nih. Kau harus menyampul yang terbaik. Saya bongkar lagi. Terus suami saya bilang, masih lancip nih ujungnya. Nanti kasihan yang baca. Bongkar lagi saudara. Saya nggak ingat berapa kali saya baru nyampul, baru kelihatan bagus. Saya lakukan itu. Saya nggak mengeluh, saya nggak protes. Saya cuma duduk, nata buku. Nggak ada yang lihat. Siapa Yenten, nggak ada yang kenal. Kalau sekarang boro-boro, nama Yenten ditelepon sana sini. Kalau dulu enggak ada yang lihat. Paham ya? Sama seperti itu, siapa yang lihat? Waktu Samuel datang mau mengurapi, Samuel berpikir, oh ini yang pilihan Tuhan. Ternyata Tuhan bilang bukan. Bahkan Tuhan bilang, aku tidak melihat dari perawaannya. Saudara-saudara Daud ditolak-tolak. Sampai Samuel berkata, gak adakah anakmu yang lagi? Lalu ayahnya baru ngomong, kalau dia masih punya anak bungsu yang namanya Daud. Apa yang gak dipandang oleh manusia dan dunia, Tuhan bisa angkat. Amin. Asal engkau mau belajar merendahkan dirimu dulu. Saya jadi penjaga perpustakaan kurang lebih 1 tahun lah. Lalu tiba-tiba saya dipanggil oleh Bapak Gembala. Bapak Gembala bilang, udah Yencen, kamu sama suami aku percayain sebagai koordinator. Sebelum sebagai koordinator, saya dijadikan pendoa dulu. Waktu saya gabung jadi pendoa syafaat, saya kaget saudara. Ternyata pendoa di gereja saya yang paling muda saya. Gak pede banget saya. Saya naik bemo, saya naik angkot. Saya ingat itu. Dan saya gak mengeluh walaupun saya sebagai seorang pendoa yang mungkin saat itu gak ada yang lihat. Dan saya jalanin sampai suatu ketika Tuhan membawa saya ada sampai hari ini. Amin. Jadi jangan berpikir saya ujuk-ujuk jadi pembicara, enggak. Itu kalau dalam dunia kerohanian.
Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, saya pernah jadi pembantu, saudara. Pembantu bekerja di rumah engku saya. Saya kerjain. Bahkan saya masih ingat waktu saya jadi pembantu engku saya, anak-anaknya sarapan susu sama roti. Saya nggak boleh. Keponakan, tapi saya nggak mengasihi diri sendiri. Karena saya tahu bahwa suatu ketika pasti Tuhan akan mengangkat saya. Makanya saya jalani jadi pembantu bagi engku saya. Ngomong ini anak-anaknya sepupu saya yang masih kecil. Boro-boro dulu nggak bisa minum susu sama makan roti karena saya dari keluarga orang nggak mampu. Sekarang jangankan roti, rumah saya penuh roti sampai saya bosan. Amin. Jadi kalau engkau dikasih pekerjaan tanggung jawab, walaupun nyapu-nyapu ngepel nang gereja, noto kursi, lakukan itu dengan segenap hati. Jangan protesnya yang dibesar, saudara. Gak dapat apa-apa nanti. Ini yang membuat Tuhan berkenan pada Raja Daud. Hal yang keempat, apa yang membuat Tuhan berkenan kepada Daud? Daud memiliki kerendahan hati. Saya tanya di sini, adakah manusia yang sempurna? Tidak, termasuk saya sebagai seorang hamba Tuhan. Gak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan saja. Dan Daud pun tidak sempurna. Kita pernah tahu dan kita pernah dengarkan kalau Daud pernah jatuh dalam dosa apa? Pejinahan dengan Batseba, istri dari Uriah panglimanya sendiri. Waktu Daud jatuh dalam dosa pejinahan, Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Waktu ditegur oleh Nabi Nathan, Daud tidak mengelak. Daud tidak menyalahkan Batseba atau keadaan. Kalau kita ditegur, seringkali kita selalu mengelak. Selalu kita nyala, ya kondisiku kayak gini. Makanya aku berbuat seperti ini. Daud enggak loh. Daud enggak ngomong, gara-gara Batseba loh. Nathan, lawang namanya kucing dia kayak dendeng. Enggak loh, Daud enggak berkata seperti itu. Daud berkata, ya aku berdosa. Paham ya? Itu adalah suatu tanda bahwa Daud memiliki kerendahan hati. Dia ditegur, dia tidak marah, malah dia mengakui. Dan sikap yang dilakukan Daud, dia langsung berpakaian dengan kain kabung. Tanda dia merendahkan diri, dia sungguh-sungguh mau dia bertobat. Dan setelah itu, Daud tidak mengulanginya lagi. Ini yang Tuhan sukai. Seringkali kalau kita jatuh dalam dosa, kita ngulangi lagi yang kedua kali. Kita ngulangi lagi yang ketiga kali. Tapi Daud enggak. Dia enggak ngulangi lagi. Dari setelah itu dengan Batseba lahirlah Salomo. Dan sampai pada generasi Daud, kerajaan daripada Daud itu tetap dibandingkan kerajaan yang dipimpin oleh Saul. 4, kerendahan hati. Kalau orang yang rendah hati adalah orang yang mau ditegur. Kalau didoakan, jangan pingin dengar sing enak-enak tok. Jangan dengar berkat-berkat tok. Kalau ditegur, waduh aku gak suka, lain kali aku gak mau didoakan. Jangan. Justru kalau engkau ditegur oleh Tuhan, tandanya Tuhan masih sayang kau. Justru kita yang harus hati-hati. Kalau Tuhan gak negur, berarti Tuhan sudah gak sayang. Karena firman Tuhan berkata, anak yang kukasih adalah anak yang kudidik dan kuhajar. Karena kita bukan anak gampangan. Jadi kalau kita dididik, diproses, kita ditegur, tandanya Tuhan sayang kita. Untuk kita berubah
menjadi seperti yang Tuhan mau. Maka engkau akan menerima perkenanan Tuhan. Dan saat kita menerima perkenanan Tuhan, saya percaya kita akan mengalami perubahan demi perubahan dalam hidup kita. 4 hal. Seperti pribadi Daud. Daud memikirkan tentang Tuhan, tidak memikirkan diri sendiri. Daud menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Daud memiliki hati seorang gembala. Daud memiliki kerendahan hati. Dan buktinya ada semua yang tertulis di firman Tuhan. Ayo kita berlomba-lomba untuk mendapatkan perkenanan di hati Tuhan. Saya nggak pernah berlomba-lomba untuk cari perkenanan manusia. Karena saya tahu kalau saya mendapatkan hati Tuhan, saya dapatkan semuanya. Sama seorang anak, kalau minta sesuatu, biasanya anak itu suka merajuk, betul ya? Merajuk supaya mama papanya kasih. Sama halnya kita sebagai anak harus seperti seorang anak yang bisa menyenangkan hati Bapak kita di surga. Maka semua itu akan ditambahkan oleh Tuhan. Saya undang pemain musik, WL, singer. Dan saya minta bantuan suami saya untuk pimpin penyembahan. Udah datang Pak Alim? Kita nyanyi, dengan apakah ku balas? Ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saya undang untuk kita semua berdiri untuk menghormati akan hadirat Tuhan. Kita nyanyi dari awal. Thank you Jesus. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kau harapan
Tuhanku, segenap hatiku menyawamu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, ada yang namanya Joel. Oke. Hesti. Yang namanya Joel. Henry ada Henry. Pak Henry. Hesti. Oke. Bisa buka Pak Henry Kartono. Memang ada lebih. Ibu Diana. Kirebishi-karana habakarabaso. Kinahapataha shikarana koyabashi. Kurhinabashi karana habarabashana karabatuku. Inebitahana basangkaratahku hidikirabakamasi. Inabasanda karahana basutuku hiaramasi. Tuhan katakan bagi engkau bahwa segala sesuatu akan menjadi baik, kata Tuhan. Karena perjalananmu akan segera tiba, hai anakku. Sebab itu tetap teguhkan hatimu. Kuat di dalam imanmu, jangan pernah goyah, kata Tuhan. Sebab di mana perjalananmu itu pada akhirnya akan membuahkan suatu hasil. Apa yang menjadi suatu tanggunganmu, aku akan selesaikan, kata Tuhan. Apa yang menurut engkau begitu susah dan sulit untuk boleh terbuka, akan suatu pintu bagimu akan aku bukakan bagimu. Sehingga di mana engkau akan menerima suatu pemulihan, suatu terobosan di dalam apa yang kau kerjakan. Buah-buah akan kau nikmati. Engkau memetik buah-buah, dan buah yang kau petik bukan lagi buah-buah yang layu, bukan buah-buah yang kosong, yang rasanya tidak manis, tidak lagi, kata Tuhan. Karena aku akan memberikan buah-buah yang nantinya kau petik akan kau nikmati, buah yang manis, buah yang lebat, buah yang dimana benar-benar bisa kau nikmati akan kemanisannya, akan kesegarannya. Dan itu yang Tuhan katakan, dan Tuhan memperlihatkan Bapa seperti pohon yang dimana belum bertumbuh dan belum berbuah, seperti pohon yang masih kecil, yang belum begitu besar, dan seringkali mengalami panas terik dan keadaan yang tidak mudah yang saya lihat. Tapi tiba-tiba setelah itu Tuhan mengerjakan suatu karyanya. Karena saya melihat ada tangan yang dimana itu memberi pupuk yang menyirami, sehingga pohon yang kecil itu menjadi pohon yang begitu besar dan penuh dengan buah-buah yang segar dan lebat, dan buahnya bukan sedikit tapi banyak sekali. Bahkan buahnya begitu manis. Dan inilah yang mau aku kerjakan atas hidupmu. Sebab itu jangan kau menyerah. Terus lakukan, kata Tuhan. Melangkah terus, kata Tuhan. Walaupun tidak ada satu kondisi yang berpihak padamu, tapi nanti kau akan melihat ada seseorang yang akan aku kirim, yang dimana ia akan membantu engkau
Ia akan menolong engkau di dalam kondisimu. Ada partner yang dimana tidak lagi partner seperti yang dulu, tapi partner yang benar-benar baik, partner yang benar-benar bisa dipercayai, partner yang benar-benar bisa diandalkan, yang bisa mengatur dan membantu engkau banyak hal. Bahkan dia akan memberikan akan apa yang dia punya untuk perputaran dalam suatu apa yang engkau kerjakan. Inilah yang akan aku nyatakan dalam hidupmu. Sebab itu nantikanlah dan engkau akan menerima pada waktunya nanti. Demikian kata Tuhan bagi engkau. Amin. Bu Diana tadi saya sebut siapa aja ya? Joel, Bu Diana, satunya siapa? Hesti, oke. Ibu Hesti ada. Itu Bu Diana ada, Bu Diana. Ibu Diana dulu. Ini Bu Diana. Kurhita bashikarana hasyana karamatuku. Sikiribihina bashikarana kama syandaku. Idi bishikarataha marahana masutuku yarabasi. Idi dikaraha matahama karahana masyi. Tuhan katakan bahwa apa yang kau nanti-nantikan akan kau terima, anakku. Karena engkau sudah menanti bukan dalam hitungan 1-2 tahun, kata Tuhan. Engkau menanti itu cukup lama, tapi engkau tidak pernah berhenti. Sampai hari ini pun engkau meminta daripadaku, supaya di mana aku boleh memberi apa yang engkau minta dalam doamu. Memang engkau ada satu pergumulan yang menjadi suatu beban pemikiranmu, kata Tuhan. Yang dimana kau lihat kok keadaan kok belum berubah, kok seperti ini dan seperti ini. Bahkan engkau pernah mengalami suatu hal yang membuat engkau sangat terdesak oleh suatu keadaan. Tetapi dengar hai anakku bahwa keadaan itu tidak akan mendesak engkau. Engkau akan keluar dari segala himpitanmu. Apa yang engkau doakan, apa yang engkau minta di dalam doamu, dalam beberapa bulan ke depan engkau akan menerima. Ada satu keajaiban yang terjadi. Ada satu perjalanan, kata Tuhan, yang akan engkau lakukan, kata Tuhan. Tuhan nggak bicara perjalanan kemana, tapi engkau akan melakukan satu perjalanan, kata Tuhan. Dan perjalanan ini adalah perjalanan yang free yang kau terima. Karena aku memberikan sebagai kasih karunia, anugerah daripadaku. Karena engkau sudah banyak membayar harga akan di hadapanku. Apa yang kau tekunin selama ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan engkau mendoakan seseorang yang orang terdekatmu. Engkau berdoa dalam suatu apa yang menjadi kerjaannya yang kau lihat belum maju juga, yang masih mengalami hal yang masih berputar-putar seperti bangsa Israel yang berputar-putar tapi tidak lagi, karena aku yang akan membawa itu semua keluar dan akan masuk di dalam suatu tanah perjanjianku yang melimpah dengan susu dan madu. Seseorang ini adalah seseorang yang tidak jauh daripadamu, dan kamu selalu berdoa untuk seseorang ini dan selalu engkau menyebut nama dalam doamu ini untuk seseorang ini. Dan aku akan menyatakan itu sehingga di mana hidupmu menjadi suatu berkat bagi kesaksian bagi banyak orang. Demikian kata Tuhan bagi engkau. Kurhi bishikaramaku ya rabasyi. Lanjut. Kiri bihide bisyara hamaku ya rabasyi. Ada Ibu Hesti coba. Oke, Bu Hesti ada? Enggak ada videonya, lanjut. Si Yoel tadi. Belum, oke. Kiha bishikaramasi. Telapak sebelah kanan, baik di onsite maupun di online. Kalau yang di online, tolong angkat tangan. Telapak sebelah kaki sebelah kanan, telapak. Kurhi bishikaramaku ya ramasi. Yang sedangkan onsite nanti saya minta untuk maju. Oke? Ada? Telapak sebelah kaki kanan. Yang di rumah roti mungkin ada, boleh maju. Oh, maju. Bu Ade, Yang di onsite, kalau ada tolong angkat tangan. Ayo cepet.
semuanya atas seizin dirimu, semuanya dalam rencanamu, dan aku tahu kau memilih hidupku. Kau pemilih semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu, semuanya dalam rencanamu, dan ku tahu kau pemilih hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu, semua yang dalam rencanamu, dan ku tahu kau memilih lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan Ibu Sarah, oke. Oke. Ibu Sarah, kaki telapak kakinya ya Bu ya. Udah berapa lama Bu? Halo, iya, Berapa shalom. lama Ibu? Iya, berapa bulan Mengalami ini kakinya agak ini telapak enak gitu. kakinya sakit Bu? Heeh. Iya, tolong bantu doakan. Iya. Boleh saya tahu berapa lama sakitnya? Kayak kemeng, ya kira-kira bulan lalu gitu Bu. Heeh.
Ya udah, ada suaranya. Yuk kita doa ya Bu. Ya, makasih. Shikaraha bashita karahana bashikaranaku. Sikiri bite hama shite karahana masutuku yarabasi. Purhina pasyidi karahamaku yarabasi. Ibu, Tuhan katakan bagimu, engkau pernah mengalami suatu peristiwa yang dimana membuat telapakmu ini nyeri dan sangat mengganggu engkau. Karena engkau pernah mengalami jatuh yang dimana itu membuat ada satu bagian yang mengganggu, itu di bagian syaraf, di bagian kakimu, telapak kakimu. Tuhan katakan, seringkali kau kesemutan itu pernah kau alami, tapi engkau gak usah takut, karena apa yang kau alami itu bukan sesuatu yang bahaya atau sesuatu yang selama ini kau takut-takutkan atau yang kau khawatirkan, bukan, kata Tuhan. Dan engkau akan melihat telapak kakimu gak akan lagi mengalami rasa sakit, nyeri ataupun kesemutan. Dan Tuhan juga katakan bahwa ada satu keuangan yang dimana engkau sangat butuhkan, kata Tuhan. Dan Tuhan katakan engkau sudah berserah dan engkau tidak mampu, engkau sudah mengakuinya di hadapan Tuhan, bahwa engkau sudah mentok, engkau sudah nggak tahu apa yang mesti engkau lakukan dalam kondisi dan dalam keadaan yang saat ini engkau alami. Dan Tuhan katakan, saat dimana engkau sudah angkat tangan dan seakan-akan tidak ada satu jalan bagimu, di situ aku akan turun tangan untuk menyelesaikan semua hal, bahkan keuanganmu, kata Tuhan, yang dimana engkau melihat tinggal persediaan tinggal sedikit, bahkan sangat sedikit, bahkan engkau nggak tahu arahnya ini engkau harus gimana, karena kondisi yang sangat-sangat 2 tahun, dalam 2 tahun ini sampai 3 tahun dalam hal ini kau mengalami banyak sekali krisis dalam satu keuangan, dalam suatu hal apa yang kau kerjakan. Tuhan katakan, anakku, inilah mulai adalah tahun awal yang dimana menjadi kairosku bagimu, sehingga dimana sedikit demi sedikit kau akan melihat bahwa persediaanmu akan aku isi, kata Tuhan, sehingga engkau dapat terus dan nanti engkau akan dapat tawaran yang bagus. Engkau tidak perlu mengeluarkan akan apa yang menjadi kontrak sewa atau apa, kamu nggak perlu keluar itu. Kau akan menerima secara cuma-cuma, kata Tuhan. Bahkan engkau akan berjumpa dengan orang yang memberi engkau ini dengan cuma-cuma. Orang ini adalah orang Samaria yang baik hati, dan dia adalah seorang ibu-ibu. Penampilannya nggak meyakinkan engkau. Awalnya engkau ragu karena penampilannya sangat apa ya, meragukan sekali. Apa orang ini berduit? Apa dia cuma janji di mulut aja, tapi ujung-ujungnya nggak ada. Tapi Tuhan katakan, saat engkau berjumpa dengan seorang ibu ini, jangan kau melihat dari penampilannya. Kelihatannya penampilannya seperti itu tidak meyakinkan, tapi dia akan banyak membantu engkau di dalam segala sesuatu yang apa yang kau kerjakan, akan sedikit demi sedikit terbuka dan terbuka dan terbuka. Demikian kata Tuhan bagi engkau. Thank you Jesus, terima kasih. Ya habasyikara hamatuku ya rabasu. Inahamatuku ya ramasi. Tuhan katakan bahwa di sini baik di onsite maupun online, bahwa ada seseorang yang lagi mengalami kebingungan di dalam usahanya, dalam apa yang menjadi pekerjaannya. Dia bingung karena antara suatu persimpangan, antara mau meneruskan, melanjutkan atau enggak, atau bertahan, walaupun bertahannya dalam kondisi yang tidak mudah. Jadi ada seseorang yang mengalami bingung dalam persimpangan, di dalam perjalanan yang berhubungan dengan suatu kerjaannya dan usahanya. Boleh saya minta tolong siapa orangnya? Baik yang di Roma Roti atau yang Ibu Siviana. Yang ada, kalau Rumah Roti boleh maju. Ibu Silviana, Darisa, Clarissa, Casey Abraham. Ada lagi nggak? Udah nggak ada? Ibu Silviana. Yes, Silviana.
Kirbahabashikara masyana karabasu. Inapashikara tahana basu tukuyara masikara masi. Seringkali engkau ini bingung, kata Tuhan. Karena bukannya engkau tidak mau, tapi karena ada satu kondisi, ada satu peristiwa yang membuat engkau itu takut untuk melangkah. Engkau takut nanti kau melangkah, melakukan sesuatu, tapi nanti akhirnya enggak ada hasil sama sekali. Jadi engkau ini bingung mengambil suatu keputusan langkah yang apa yang terbaik. Tuhan katakan bagimu, engkau tidak usah bingung. Nanti aku sendiri yang mendatangkan. Sehingga mau nggak mau, engkau akan menjalankan apa yang nanti akan aku datangkan bagimu. Dan apa yang aku datangkan ini bagimu, kata Tuhan, itu akan membuahkan banyak pemasukan yang akan kau terima. Sehingga kau bisa menyelesaikan setiap apa yang menjadi kewajibanmu, kata Tuhan. Aku yang memberikan engkau banyak kasih karunia. Dan pertolonganku banyak yang sudah engkau lihat, yang sudah engkau terima. Dan bukan hanya itu saja, aku akan tetap terus bekerja dan berkarya atas hidupmu, kata Tuhan. Tuhan katakan, iya, nanti ini kerjaan yang sesuatu yang baru, tapi masih ada hubungannya dengan bidangmu, ya. Walaupun nggak persis, tapi nyerempet-nyerempet, yang dimana kau juga punya wawasan dan pengalaman juga dalam bidang yang baru ini. Kau akan terima itu, jadi kau nggak usah bingung, kamu jalani aja, karena nanti aku sendiri yang mendatangkan itu. Demikian kata Tuhan bagi engkau. Amin. Thank you Jesus. Clarissa, yang tadi saya ngomong ya. Jadi Clarissa sama Sinarki ya. Oke. Oke. Kiara bashikina mashikara matuku yeri bishikara makamashi. Kinaha batakara batuku hina mashikara maku yarabasi. Tuhan katakan bagimu, engkau ini diperhadapkan oleh hal-hal yang bukan satu saja, tapi lebih daripada satu. Sehingga itu yang membuat engkau itu bingung. Yang terbaik mana yang harus engkau ambil untuk kau lakukan itu. Dan Tuhan katakan, aku akan memberikan engkau satu petunjuk nantinya. Satu petunjuk ini jelas, kata Tuhan, kau bisa menangkapnya dan di situ kau terima. Kau mendapatkan petunjuk itu, kata Tuhan. Dan apa yang menjadi petunjukku ini yang datang daripadaku. Dan ini yang akan membawa kamu mengalami peningkatan ya di dalam kondisi yang kau terima. Tidak lagi sedikit, tapi aku akan memberikan penambahan. Dan Tuhan juga katakan begini, ada satu kerinduanmu yang menjadi suatu penggumulanmu, kata Tuhan. Yang dimana engkau belum bertemu dan berjumpa juga dari apa yang kau doakan. Engkau begitu memintanya itu begitu spesifik sekali dalam doamu. Kriteria yang seperti apa yang kau mau, apa yang kau minta, dan karena kamu nggak mau salah, karena itu akan membuang waktumu, buang segala sesuatunya, dan engkau tidak mau sampai mengalami hal itu. Dan Tuhan katakan bagimu, tidak anakku, tidak lagi, kata Tuhan, engkau tidak lagi mengalami hal-hal yang akan membuang waktumu, yang buang segala sesuatunya, sehingga yang seharusnya kamu bisa menikmati, tapi karena kelalaian atau kekeliruan dari suatu keputusan yang kau ambil, sehingga itu membuang waktu dan membuang segala sesuatunya yang akhirnya sia-sia. Tidak lagi, kata Tuhan, karena yang datang daripadaku ini adalah tepat dan baik seperti apa yang kau nantikan. Dan satu petunjuk akan kau dapatkan dan jelas, dan itu terima dan ambil, kata Tuhan. Terima dan ambil dan jangan ragu, kata Tuhan. Demikian kata Tuhan bagi engkau. Thank you Jesus, terima kasih. Oke. Sinarki Asyong, apa? Asyong ya? Sinarki Asyong. Oke, kita doa ya. Kinaha bataha basyikiri hina masu, sikiri bitika hama shikarana hamatu. Inabasikiri bihina masyangkarataku ya rabasyandaku. Inaha bataha bataka. Inabasyekara hamatuku ya ramasi. Tuhan katakan bagimu, engkau ingin mencoba sesuatu yang baru.
Karena engkau merasa bahwa apa yang kau kerjakan ini kok sama-sama aja. Stuck, bahkan engkau banyak alami suatu hal yang merugikan sekali. Sehingga banyak sekali yang mengalir keluar, bukan mengalir masuk tapi mengalir keluar. Dan engkau berkata dalam hatimu, Tuhan kalau aku begini terus, aku bisa habis Tuhan. Gak mungkin aku bisa seperti ini terus menerus, aku gak mau Tuhan. Tuhan katakan, iya anakku, aku tahu engkau tidak mau dan aku pun tidak mau engkau mengalami seperti itu. Percayakan segala sesuatunya kepadaku, bahwa aku pasti memberikan apa yang baik dan terbaik. Karena aku juga tidak berkehendak untuk engkau mengalami banyak pengeluaran yang keluar bukan masuk. Nanti aku akan gantikan semua apa yang menjadi sesuatu yang keluar-keluar itu, kata Tuhan. Rugi dan rugi, bahkan temakan uang juga, kata Tuhan, oleh suatu hal yang dimana dijanji-janjiin tapi nggak ada wujudnya sampai hari ini. Dan engkau ini mencoba sesuatu yang baru, jangan, kata Tuhan, jangan. Karena sesuatu yang baru ini itu sebuah perangkap bagi engkau, ya, yang datangnya bukan daripadaku, kata Tuhan. Itu sebuah perangkap, karena Tuhan itu melihat bahwa ada roh yang melayang-layang, ya, itu tahu kelemahanmu, yaitu engkau dalam kondisi keadaan yang sangat membutuhkan, ya, sehingga engkau kayak diiming-imingin dengan suatu tawaran, padahal itu suatu perangkap, ya. Tuhan katakan gitu, jangan, kata Tuhan, jangan, kata Tuhan, engkau bertahan dulu, kata Tuhan, bertahan dulu. Aku yang akan mampukan engkau, aku yang akan memberikan kekuatan bagimu, sampai dimana pada kesudahannya engkau bisa melewati dan engkau akan menerima balik, kata Tuhan. Sehingga apa yang keluar dan keluar itu Tuhan katakan, aku akan kembalikan dan engkau akan lupa pada masa-masa di mana engkau mengalami banyak hal yang merugikan. Aku akan buat semua itu lupa dan aku akan menggantikan sebuah sukacita dan suatu penggantian yang datang daripada aku, demikian kata Tuhan bagi engkau. Amin. Oke. Yang tadi saya ngomong aja, ya, yang dalam hal itu Casey Abraham. Oke, Ibu Casey Abraham. Inapashikiri hinabasanda kuhitikira basangkarapatu. Ada jatuh tempo, kata Tuhan. Sudah sangat dekat kau melihat tanggal di mana itu adalah tanggal deadline-mu. Dan engkau tidak bisa berbuat apa-apa dalam kondisi keadaan seperti ini. Dan engkau bingung, Tuhan, aku harus gimana? Dan engkau bertanya terus, aku harus bagaimana? Tapi belum juga engkau mendapatkan suatu jawaban ataupun jalan yang terbuka bagimu untuk engkau mengambil suatu keputusan. Aku ini harus bagaimana? Tuhan katakan, bukan engkau yang berperkara dalam setiap perkaramu, aku yang berperkara. Kau duduk diam aja dulu, karena inilah waktu di mana engkau banyak duduk diam di bawah kakiku. Dan saat kau banyak duduk diam di bawah kakiku, tanpa engkau pikirkan, tanpa timbul dalam hatimu, itu tiba-tiba datang dengan sendirinya akan suatu jalan itu. Sehingga di mana engkau itu akan orang seperti orang yang kayak kaget gitu, yang gak nyangka, ternyata jalannya seperti ini ya, ternyata segampang ini ya. Sampai kadang kamu mikir, wah tahu gini, aku ngapain susah-susah mikir no, sampai beban kepikiran ya. Tuhan katakan, Tuhan mau engkau duduk diam, Tuhan katakan itu. Nanti kau akan lihat bahwa pertolongan itu akan datang dengan sendirinya. Dan itu yang membuat kau terheran-heran. Ada pelangi sehabis hujan, kata Tuhan. Ini yang mau aku akan kerjakan dalam hidupmu. Ada pelangi dalam setiap apa yang menjadi badai dalam hidupmu. Jadi tetaplah engkau tekun di dalam setiap apa yang menjadi pengharapanmu dan doa-doamu selama ini kepada aku. Dan Tuhan juga katakan untuk apa yang berhubungan dengan suatu tanggal yang dimana kau sudah kelihatan di depan, deadline, tenanglah. Aku yang akan meluputkan engkau sehingga engkau tidak akan sampai dipermalukan. Karena ada kemurahan hati dari
tangan orang fasik yang tidak mengenal aku, tapi dia itu membantu engkau, sehingga dia akan berkata sesuatu kepadamu, udah kamu pakai ini dulu, aku punya ada, kamu pakai dulu punya aku ini. Dan engkau ini kaget karena dia ini bukan anak Tuhan, tapi dia ini apa ya, kebaikannya, kasihnya itu seperti anak Tuhan gitu, bahkan ngalang-ngalain kebaikannya dan kasihnya itu, ngalang-ngalain kayak seperti anak Tuhan. Kau akan berjumpa dengan orang seperti ini karena dia itu yang akan aku kirim buat engkau. Demikian kata Tuhan bagi engkau. Amin. Oke, siapa yang tadi? Tinggal satu, Andida ya. Oke. Kita habashitike hamasyata karapatuku. Sikiripite hamasyana kurhiti karamaku yarapasu. Inapasci karamaku hikaramaku yarapasi. Engkau ini menghadapi orang yang selalu berputar-putar ya. Sampai kadang kamu dibuat pusing dengan orang ini. Karena orang ini kayak bebelat-belit gitu ya. Dari perkataan satu beda lagi perkataan yang lain. Sampai engkau berkata, Tuhan, aku kok menghadapi orang ini kesusahan. Sehingga aku ini mau bertindak begini nanti takut keliru. Terus bukan mendatangkan kebaikan, malah sesuatu hal yang tidak baik ya. Dan engkau ini bingung antara suatu apa yang mesti aku lakukan dalam kondisi keadaan seperti ini. Karena engkau merasa bahwa engkau ini punya suatu ikatan gitu ya. Jadi kamu merasa, aku gak mungkin bisa berdiri sendiri dengan kedua kakiku. Tuhan katakan, kata siapa? Kau gak mungkin untuk bisa berdiri dengan kedua kakimu. Mungkin kok nak, kata Tuhan. Karena aku yang memberikan kekuatan bagi engkau untuk kau bisa berdiri dengan kedua kakimu, kata Tuhan. Jadi kau tenang saja, kata Tuhan. Tanganku itu selalu ada untuk menopang kakimu untuk tetap berdiri. Bahkan engkau akan menaiki satu demi satu sehingga engkau akan sampai pada gunungku yang kudus. Dan di situ engkau akan bersorak-sorak karena suatu kemenangan, dan engkau tidak akan mengalami suatu keadaan yang membuat kamu pusing hadapi orang ini. Karena orang ini kayak belit, terus omongannya wes gak bisa dipegang, kayak seenaknya sendiri, dan itu sangat menjadi suatu beban bagimu. Dan Tuhan katakan bagimu, engkau akan aku buat keluar, lepas daripada orang ini, dan engkau gak akan terbebani dengan sikapnya, dengan segala sesuatunya. Nanti semua akan aku buat suatu keadaan yang membuat kamu itu berpisah ya, seperti aku mengadakan pemisahan antara domba dan kambing. Demikian nanti akan aku lakukan ya pemisahan itu, kata Tuhan. Dan Tuhan juga katakan nanti ada satu proyek yang akan engkau terima ya, lewat suatu hal yang bukan dari tanganmu secara langsung, tapi orang terdekatmu yang menerima lewat dari tangan seseorang yang nanti akan mengulurkan itu untuk diberikan ya. Kamu akan dapat itu, dan nilainya itu bukan banyak ya, tapi sedikit, tapi sifatnya itu terus menerus ya. Jadi bukan langsung banyak besar, enggak, sedikit demi sedikit, tapi sifat itu terus. Dan di situ engkau menikmati dan engkau akan melakukan suatu perjalanan ke Israel, karena kamu itu pingin sekali ya, kalau kondisi keadaan itu boleh membaik, kamu itu pingin sekali pergi ke Israel. Tuhan katakan ya, terjadi menurut imanmu, demikian kata Tuhan bagi engkau. Oke. Yuk, saya undang bangkit berdiri ya semuanya, yuk. Yuk. Lebih baik tidak membuka mata, sehingga kita bisa fokus dengan Tuhan. Kalau buka mata nanti lihat tembok, lihat orang, lihat barang-barang. Menutup mata lebih baik, bisa fokus. Jesus, you are here. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Engkau baik Tuhan. Lembut, semuanya lembut. Tambang, maju ke depan, angkat tangan yang Yang kerjanya tambang ya. Silakan. Ya. hubungan dengan tambang. Kedua, Tuhan berkata, yang sedang menandatangani suatu kontrak dan kerjasama, yang ingin mendirikan suatu perusahaan, tapi dia nggak tahu langkahnya arah kemana, maju ke depan atau yang yang lain menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Ku menyembah Tuhan Yesus, ku menyembah Tuhan Yesus, ku menyembah Tuhan Yesus, ku menyembah Tuhan Yesus. Tuhan baik, 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 Tuhan baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Haleluya. Haleluya.
Mari saya ajak semua jemaat menyanyi dengan lembut. Tuhan senang disembah, saudara. Apakah saudara hanya berdiri dan berdiam saja? Haleluya. 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 Tetap puji yang sama. Oh ya rahamase, ya rahamasana ya rahamasa. Haleluya. Ya rahamasana ya. Haleluya. Ya rahamasa. Haleluya. Oh, ya. Haleluya. Haleluya. Jesus, Engkau baik Tuhan. Apapun yang sedang kau hadapi saudara, masih adakah ucapan syukur malam ini? Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Sama-sama yuk. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, Engkau baik. Orang yang merasa dirinya ditipu ataupun dibohongi oleh Buat kasih kerjanya, temannya, setiamu di dalam ngalami itu, tolong angkat tangan. Yang di hidupku. rumah roti boleh maju. Ku Yang bersyukur merasa dirinya ditipu, Tuhan. dibohongin. Online boleh kalau ada. Ya, online yang tapi yang ditipu ya. Kalau nggak ditipu jangan angkat tangan, saudara. Malu-maluin nanti. Ya, kalau Tuhan berkenan nanti Tuhan pasti bicara. Ya, yuk. Banyak yang
Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Engkau baik Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, dengarlah syukur kami Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, aku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, aku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan, sungguh baik Yesus, Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Ya Ramase, ya Ramaso, ya Ramasana, ya Rahamase, ya Rahamaso. Haleluya. Ku puji namamu Tuhan, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Yesus, ku menyembahmu Tuhan, selamanya Engkau Tuhan, layak ku sembah, layak ku puja, ku tinggikan selamanya. Engkau Tuhan,
bertata di sorga Tuhan selamanya. Engkau mulia. Jesus. Engkau baik, sungguh baik. Engkau baik bagiku. Engkau setia, Engkau setia, besar setiamu di hidupku. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik. Engkau baik bagiku. Engkau setia, Engkau setia, besar setiamu di hidupku. Dan hatiku bersyukur Tuhan, Kau sertai setiap jalanku. Dan aku sekalipun tinggalkanku, Kau Tuhan yang Oh, Susan Halim. Ada yang namanya Susan Halim? Itu. Ya, Susan ya. Ya. Karena masangkara batuku. Sikiri bitikina habas syangkara taku ya rabas syikara masih. Tuhan katakan bagimu, perkara yang kau jalani masih harus kau selesaikan, kata Tuhan. Tuhan katakan bagimu, aku yang akan memulihkan nama baikmu, aku yang akan memulihkan keadaanmu, dan engkau tenanglah, kata Tuhan. Ada pertolonganku, karena apa yang sudah banyak yang kau keluarkan, aku akan gantikan dengan berkat yang baru, kata Tuhan. Dan Tuhan katakan, anakku, berhati-hatilah dalam berkata-kata, karena engkau tidak tahu kepada siapa engkau berkata-kata dan menghadapi siapa orang, karena engkau tidak tahu akan hati seseorang. Jadi berhati-hatilah dalam hal perkataan, kata Tuhan. Jaga dalam setiap perkataanmu, karena apa yang kau pandang baik itu belum tentu baik di mataku. Apa yang kau pandang itu benar, itu belum tentu benar, nak, kata Tuhan. Aku tahu bahwa saat ini kau banyak mengalami tanggungan. Ada tanggungan yang harus kau selesaikan. Dan kau tidak tahu ini tanggunganku gimana, Tuhan, banyak sekali. Dan Tuhan katakan, aku akan membuat engkau sedikit demi sedikit. Tanggunganmu akan selesai, kata Tuhan. Orang yang ingin mengejar dan bahkan menagih engkau dalam suatu tanggunganmu, itu akan aku buat lupa, sehingga dia itu nggak akan nggak akan ngejar kamu, nggak akan bertanya lagi kapan, ayo, nggak akan kayak ngejar, nggak tanya kapan kamu menyelesaikan kewajibanmu, tanggunganmu ini. Karena aku yang buat orang ini lupa, sehingga nggak ngejar kamu, nggak kayak paksa kamu dalam keadaan ini. Tuhan tahu kok, kau berkata, Tuhan bukannya aku ini nggak mau, aku ini mau, tapi karena kondisiku, keadaanku seperti ini. Jadi
Jadi banyak sekali keuanganmu ini yang mengalir pada arah yang salah gitu ya. Tuhan katakan sudah, apa yang sudah mengalir, walaupun mengalir di arah yang salah pada orang yang salah, nggak apa-apa kata Tuhan. Anggap aja kau memberkati orang-orang itu, anggap aja engkau menabur kata Tuhan. Karena nanti apa yang sudah kamu lakukan Tuhan akan perhitungkan kok kata Tuhan. Dan aku akan membenarkan dan memulihkan nama baikmu kata Tuhan. Kau nggak akan lagi menghadapi suatu kasusmu ini. Aku akan selesaikan kata Tuhan, sehingga kamu nggak perlu harus lapor, terus kamu harus gimana, kamu akan benar-benar bebas karena engkau akan aku bebaskan dalam setiap perkaramu kata Tuhan. Kau menang kata Tuhan, karena aku yang menolong engkau dalam memberikan kasih karuniaku dan anugerahku atas engkau. Demikian kata Tuhan bagi engkau. Amin. Haleluya. Siapa yang diberkati pada malam hari ini? Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita persiapkan persembahan kita dan sebelum kita memberi kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Bila kami belajar seperti seorang Daud Tuhan, yang selalu mengutamakan Engkau dari segala hal Tuhan. Karena kami tahu Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkau satu-satunya sumber segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.